Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Eva Fadlia, channel ibu rumah tangga dengan 2 anak. Gimana kabar kalian semua di hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tanpa kekurangan suatu apapun, amin. Share lagi kegiatan aku di hari ini. Ini videonya 2 hari yang lalu, cuman baru aku sempet edit, terus ini langsung aku upload aja. Nah, di sini pagi-pagi, di sini aku mau langsung masak air ya teman-teman, karena aku mau bikin kopi dan teh seperti biasa. Nah, sebelum aku panasin air, ini aku mau masak dulu ya teman-teman. Kalau pagi-pagi tuh wajib banget langsung masak nasi ya teman-teman, walaupun gak masak lauknya dulu, yang penting nasinya udah ada ya. Kalau lauknya gampang aja, nanti dipikirkan mau bikin apa lagi. Jadi di sini pagi-pagi sekitaran jam 6, anak-anak juga belum pada bangun. Tidak lama lagi kayaknya adek akan kebangun ini, karena biasanya tuh si adek bangunnya di jam 6 atau paling lambat di setengah 7. Seperti yang pernah aku bilang di video-video sebelumnya, kalau anak aku tuh yang kecil, yang baby itu gak pernah bangun di jam 7 lewat maupun di jam 8 ya teman-teman. Dia tuh kebangunnya kadang jam 6, setengah 7, kadang juga jam 5 loh teman-teman. Dia udah bangun. Oh iya teman-teman semuanya yang baru menemukan channel YouTube aku, terima kasih banyak sudah ngeklik dan nontonin video aku. Semoga video-video aku bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah komen-komen di kolom komentar aku. Masya Allah, terima kasih banyak. Kebaikan kalian semuanya semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini aku udah masak air, tinggal tunggu mendidihnya aja. Di sini juga aku mau siapin makan untuk adek. Kali ini aku pakai yang instan aja untuk makanan adek, karena kadang tuh aku pusing banget mau masak apa lagi untuk MPSI-nya adek. Makanya semalam tuh aku suruh pak suami beliin aja yang instan, supaya aku juga nggak repot-repot ya kalau pagi-pagi. Ada juga nggak pilih-pilih ya teman-teman, mau instan mau yang aku bikin sendiri, semuanya kemakan kok sama adek. Beda sama waktu kakaknya, kalau aku beliin yang instan tuh nggak mau dimakan ya teman-teman, nggak tahu. Berbeda sama adeknya yang ini, dia tuh oke-oke aja ya kalau dia. Nah, di sini juga airnya udah mateng, langsung saja tadi aku siramin untuk tehku dan kopi pak suami juga. Di sini juga aku tadi siramin untuk bubur instan adek pakai air panas juga ya teman-teman. Dan di sini tuh adek udah kebangun ya. Ada suara tengesannya, makanya ini aku cepet-cepet saja. Karena kalau si adek tuh walaupun ada papanya di dalam kamar, kalau bukan aku yang ngambil pasti akan nangis, nggak berhenti nangis gitu ya teman-teman. Makanya ini aku cepet-cepetin aja karena dia tuh udah manggil-manggil. Nah, ini teh dan kopinya udah selesai, bubur adek juga udah siap, dan langsung saja ini aku mau masuk ke kamar dulu. Nah, si adek tuh udah aku ambil ya teman-teman, ada di kereta itu yang ada di samping. Dan terus ini aku mau lanjut bukain pintu dan gorden karena belum sempat tadi aku buka. Nah, kalian bisa lihat Masya Allah terik banget ya, padahal ini tuh baru setengahan 7 kayaknya. Udah terik banget ya teman-teman. Nah, jadi di kereta itu tuh ada si adek ya, aku kasih nonton dulu sembari aku juga mau nyapu-nyapu dulu. Terus setelah nyapu nanti aku mau langsung pel karena udah lengket banget untuk lantainya. Kapan hari itu aku upload video di TikTok ya teman-teman. Di situ tuh aku kasih nonton adek Cocomelon, katanya tuh Cocomelon bahaya untuk dikasih lihat untuk anak-anak ya. Cuman karena ini tuh aku belum tahu apa akibatnya, sehingga anak-anak tuh katanya nggak boleh ditontonin Cocomelon. Aku juga belum share apa sih yang membuat Cocomelon itu bahaya katanya untuk anak-anak. Tapi cuman ini aku nontonin aja dulu ya, karena memang tuh si adek bahkan kakaknya dulu waktu kecil tuh suka banget nonton Cocomelon. Waktu kecil tuh kakaknya suka nonton Cocomelon tapi nggak ada efeknya gitu ya teman-teman. Nggak ada kayak tantrum kayak gitu kalau nggak nonton. Katanya aku juga pernah lihat baca ya teman-teman di TikTok, katanya itu bahaya karena bikin anak tantrum ya teman-teman. Tapi
kakaknya dulu enggak sih ya. Dan di umur kakak sekarang tuh udah nggak doyan juga nonton Cocomelon. Dan bagi aku sih nggak ada pengaruhnya ya teman-teman. Mudah-mudahan si Ade juga nggak ada ya. Nah di sini juga tiba-tiba si kakak kebangun ya teman-teman, nyariin aku. Dia ngomel-ngomel katanya kenapa nggak bangunin kakak. Nah kembali lagi videonya, ini aku lanjut sapu-sapu di area teras aku ya teman-teman. Pokoknya ini aku sapuin semua karena berdebu banget. Setelah ini nanti aku juga pengen siram-siramin juga ya pakai air nanti ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat itu debunya banyak banget, masya Allah. Aku sampai bersin-bersin nih teman-teman. Nah di sini tuh si kakak aku suruh masuk ya karena di sini tuh debunya banyak banget ya teman-teman. Nah di sini lanjut aku mau bukain pagar karena ini tuh pengen aku keluarin semua untuk debu-debunya. Masya Allah di sini tuh kalian bisa lihat banget ya teman-teman, kentara banget itu debunya pada berterbangan. Pokoknya aku sapu-sapuinnya sampai di halaman depan rumah juga, karena di depan halaman rumah juga tuh kayak banyak banget pasir, itu tuh membuat debu-debu masuk ya teman-teman. Nah di sini lanjut juga aku mau buangin sampah karena semalam tuh aku nggak keluarin ya, aku simpan saja di belakang pagar. Nah setelah aku sapuin semua, sekarang lanjut lagi, ini aku mau siram-siramin semuanya ya teman-teman, karena debunya tuh nempel-nempel ke pagar-pagar aku juga. Nah jadi kalau aku siram-siramin kayak gini tuh kayak pasir-pasirnya kayak gitu rapat ya teman-teman. Makanya di sini tuh setiap hari aku basahin ya teman-teman, kalau nggak pagi ya sore, supaya debu-debunya tuh nggak bertebaran kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh si kakak ngerengek pengen juga pegangin selang ini, tapi aku nggak kasih ya teman-teman karena pasti akan dimainin. Kalau si kakak tuh ketemu air suka banget ya, suka banget berenang. Aku tuh udah ditagi-tagi banget, ibu kapan kita pergi berenang lagi. Tapi cuman ini aku nggak bawa dulu ya teman-teman, karena adiknya tuh masih kecil banget. Nggak ada yang jagain juga, repot juga kalau si adik mau dibawa, karena pasti bakalan dibawa juga untuk ayunannya. Karena sekarang tuh adik diayun ya teman-teman. Pokoknya setiap mau tidur tuh pasti nyariin ayunannya. Kalau aku gendong-gendong terus aku nyanyi itu nggak mau ya teman-teman. Kalau aku masukin ke dalam ayunannya, langsung tidur tuh anaknya. Nah di sini aku mau lanjut ngepel lagi. Aku pelnya seminggu kadang 2 kali aja ya teman-teman, tergantung kebersihannya aja. Kalau lengket banget baru aku pel. Tapi cuman kalau aku tuh kan anak-anak jarang main banget ya di area TV ini. Kebanyakan di dalam kamar mainnya untuk si kakak, jadinya tuh nggak terlalu kotor-kotor amat untuk lantainya. Jadinya terkadang tuh aku cuma ngepel 2 kali seminggu aja. Nah selesai aku ngepel, lanjut lagi ini aku galarin untuk playmatnya, karena setelah ini mau langsung aku suapin aja untuk Ade, karena setelah aku suapin pasti pengen aku langsung mandiin juga. Kalau aku suapin Adek dulu ya, baru aku mandiin, sekalian kotor kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau habis mandi baru aku suapin, pasti kita 2 kali kayak gitu gantiin bajunya ya. Nah di sini karena si kakak tuh minta mau ngepel juga, makanya aku kasih aja pelannya supaya dia anteng. Nah jadi ini aku suapin Adek dulu. Jadi aku tidurin kayak gini aja ya teman-teman, karena si Adek tuh belum duduk ya. Umur Ade di 6 bulan sekarang, lambat banget kah duduknya teman-teman atau gimana? Baby kalian di umur berapa nih duduknya? Kalau si kakaknya dulu tuh di umur 7 bulan ya teman-teman. Insya Allah nanti si Ade umur 7 bulan di tanggal 14 bulan depan ya teman-teman. Semoga secepatnya duduk juga. Anak-anak duduk di umur 7 bulan lambat nggak sih ya teman-teman? Gimana nih kalau baby kalian di umur berapa dia duduknya? Kalau si kakaknya tuh dulu umur 7 bulan ya teman-teman. Tapi kalau jalannya si kakak tuh agak cepet, karena dulu dia udah pintar berdiri tuh di umur 9 bulan. Terus di umur 10 bulan tuh udah lancar banget jalannya. Perkembangan anak-anak tuh beda-beda banget ya teman-teman. Tumbuh gigi juga kakak dulu di umur mau masuk umur 8 bulanan lah, bersamaan duduknya dengan tumbuh giginya gitu. Nah di sini anak-anak udah pada mandi.
tadi si adik dimandiin sama papanya, terus si kakak aku yang mandiin karena nggak mau katanya kalau papa. Lagian juga si kakak udah besar ya teman-teman, udah 3 tahunan lebih, makanya aku nggak mau kasih papanya untuk mandiin dia karena udah besar ya teman-teman. Jadi aku pengen cerita dikit nih teman-teman. Jadi pas awal-awal aku ngonten tuh pernah banget insecure karena aku ngerasa aku cuma IRT biasa, nggak ada yang spesial untuk aku share. Malu-malu gitu ya teman-teman, karena aku juga ibu rumah tangga yang nggak jago-jago amat buat masak, nggak telaten juga ngurus rumah. Pokoknya aku ngerasa kalau aku share video tuh nggak ada manfaatnya banget, karena aku emang tuh orangnya introvert banget ya sebenarnya untuk hari-hari aku. Bahkan setelah menikah dan sampai punya 2 anak tuh aku jarang banget ngumpul-ngumpul sama teman-teman kayak gitu. Temen sih ada, cuman nggak terlalu kayak punya circle kayak gitu ya teman-teman. Paling teman semasa aku kuliah aja, cuman tuh mereka udah punya kehidupan masing-masingnya teman-teman, dan juga udah pada jauh-jauh. Aku juga sempat ngajar ya teman-teman waktu si Hilya, waktu si adik tuh belum lahir. Aku ngajarnya di madrasah gitu ya teman-teman, di swasta. Cuman emang kalau teman-teman guru tuh pada ngumpul, aku jarang banget ngikut. Selain juga aku punya anak tuh introvert juga ya teman-teman, dia tuh paling sukanya di rumah aja. Setelah pulang sekolah dia suka banget langsung pulang, nggak mau kalau ibunya tinggal nongkrong cerita-cerita kayak gitu. Anakku tuh turunan dari aku ya sebenarnya, tapi nggak sombong ya teman-teman. Harus digarisbawahi karena terkadang tuh orang-orang biasa menilai kalau orang introvert itu tuh kayak dibilangin sombong kayak gitu, tapi kalau aku enggak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku udah pede-pede aja ya untuk share video di YouTube maupun di aplikasi lain, karena bikin video tuh sudah bagian dari hobi aku, karena aku tuh tinggal di rumah aja ya teman-teman, nggak ada kerjaan. Nah ini aku sambil ditemenin si ade voice over kalau si kakak lagi nonton, makanya nggak ada suara sumbangnya kakak kali ini. Jadi ini aku voice overnya di sore hari di 3:30, anak-anak tuh habis tidur siang. Tadi tuh pengen aku voice over ketika anak-anak pada tidur, cuman aku ngerjain yang lain. Aku sempet edit video juga untuk aku upload di TikTok dan di Facebook juga ya teman-teman, karena aku lagi aktif-aktifnya di 3 sosmed ya teman-teman, aktif di IG, aktif di Facebook, dan aktif di TikTok. Teman-teman boleh dong follow aku di IG, TikTok maupun FB. Nama FB ku tuh nama TikTok, FB, dan IG ku tuh Hilya Kasfah ya teman-teman, karena anakku tuh yang perempuan yang pertama itu namanya Hilya, terus anak aku yang terakhir ini cowok namanya Kasfah. Makanya di 3 sosmed aku itu tuh aku kasih nama anak-anak aku aja. Nah kembali lagi di videonya. Tadi itu waktu pak suami ngajakin Hilya belanja, dia tuh sempet beliin aku juga nasi padang, katanya nggak usah masak, nanti siang baru masak ya, karena dia tuh tahu kalau aku riweh banget urusin anak-anak. Dan di situ tadi aku ada order kemarin tempe orek ya teman-teman, dikalah aku lapar dan belum sempet masak, bisa itu yang aku makan dulu. Nah itu suara sumbang adik lagi. Jadi di sini juga aku bikinin pop mie untuk Hilya ya. Ini tuh mie gelas yang kecil itu, mie goreng, makanya tuh kelihatan dikit banget. Ini juga nggak pernah sering aku kasih ya teman-teman, kecuali emang kalau anaknya lagi mau baru aku kasihin. Ini juga tadi cuman 1 aja dibelikan sama papahnya. Nah udah selesai untuk mie Hilya, aku mau langsung kasih anaknya aja. Dan terus ini aku mau lanjut makan juga. Ini aku makan nasi padang, masya Allah enak banget nih teman-teman. Siapa nih yang di sini pecinta nasi padang juga? Masya Allah ini tuh nikmat banget. Terima kasih ya Allah atas nikmat ini. Sungguh nikmat banget ya makan nasi padang, apalagi nggak digangguin sama anak-anak. Teman-teman udah pada makan belum malam ini? Yuk ambil nasinya, kita sama-sama makan. Jadi ini aku voice over, aku lanjutin di malam hari ya teman-teman, karena ternyata tuh tadi sore nggak memungkinkan untuk aku selesaiin voice over aku. Makanya ini malam baru aku selesaiin. Setelah ini langsung aku upload ya teman-teman malam ini. Karena tadi sore tuh ketunda-tunda ya teman-teman, karena waktunya adik makan juga, waktunya kakak makan juga, terus anak-anak juga aku mandiin tadi sorenya. Kepengen
sering juga tuh aku upload video aku di sore hari ya teman-teman, kegiatan aku bersama anak-anak di sore hari. Cuman kayaknya nggak ada waktu kayak gitu ya karena rempong banget. Karena emang tuh kalau di siang hari dan sore hari tuh aku fokusnya main-main sama anak-anak gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh nggak pegang-pegangin HP kayak gitu. Makanya tuh kalau aku mau take video di sore hari tuh kayak rempong banget. Nah di sini juga udah di penghujung video teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dan sampai jumpa kembali di next video. Wassalamualaikum, bye bye.